Alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa afhamana bi syari'ati nabiyil karim wa arsyadana ila dinil qawim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul quwwatil matin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad faza man ittaqa wa qad khaba man tagha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita manfaatkan kesempatan yang baik ini dalam rangka untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita memperbanyak salawat dan salam kepada baginda qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya pada hari Jumat yang mulia seperti ini. Hadirin rahimakumullah, usia kita, umur kita di dunia ini sangat pendek. Maka marilah kita manfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka untuk beramal soleh, beramal kebaikan. Ukuran amal soleh sebagaimana yang telah disampaikan dalam ayat ataupun hadis yang dikuatkan oleh para ulama, bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan dalam rangka untuk memberikan ujian kepada kita semuanya, siapa di antara kita yang paling bagus amalannya. Yang Allah inginkan adalah ahsanu amalan. Yang di antara pendapat Fudail bin Iyad mengatakan ahsanu amalan adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling ikhlas niatnya dan yang paling sahih, yang paling benar sesuai dengan tuntunan atau ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah juga menekankan, "Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa yang ingin bertemu dengan Allah hendaklah beramal soleh. Itu syarat yang kedua, jadi ikut dengan sunnah, ikut dengan ajaran Rasulullah. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Sehingga mari kita jaga amal-amal kita semuanya, terutama ibadah-ibadah mahdhah, supaya niatnya ikhlas betul-betul lillahi ta'ala, dan apa yang kita kerjakan sesuai dengan tuntunan ataupun contoh dan petunjuk dari Rasulullah SAW. Ada satu cerita singkat ketika ada seorang yang melakukan umroh mandiri. Kemudian setelah selesai prosesi ibadah umroh, pulang ke Indonesia, ditanya oleh kawannya, "Kamu ke Mekah dulu apa ke Madinah?" Dijawab, "Ke Mekah dulu." Kemudian ditanya, "Terus ngambil mikotnya dari mana?" Dia bingung, apa mikot itu? Mikot itu ya tempat untuk memulai niat. Ya, setiap kita kan sejak di Indonesia sudah niat untuk melaksanakan umroh. Jadi tidak paham kalau ada yang disebut mikot makani atau mikot zamani. Kemudian posisi kalau kita langsung ke Mekah itu mulai niatnya dari mana. Ini sesuatu fakta yang perlu untuk kita perhatikan. Iman-iman sudah
mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, tetapi karena tidak dilandasi oleh ilmu, sehingga bisa jadi ibadah yang dilakukan itu sia-sia. Jemaah sekalian, di samping kita berusaha untuk memenuhi syarat diterimanya ibadah, ikhlas dan sesuai dengan sunnah itu, maka kita harus memanfaatkan peluang dilipat gandakan amal-amal kita. Apakah itu karena faktor pelakunya, yaitu orang yang alim, itu lebih berpeluang diterima dan dilipat gandakan pahalanya daripada orang yang biasa. Orang yang pas-pasan dalam ibadah finansial tetapi dia punya semangat tinggi, lebih berpeluang dilipat gandakan pahalanya daripada yang berlebih dari sisi hartanya. Yang kedua, dari sisi amal itu sendiri. Ketika kita lakukan amal tersebut dengan berat dan kita semangat, maka pahalanya berlipat ganda. Al-jaza'u min jinsil amal. Pahala itu bergantung kepada amal itu yang kita lakukan. Kemudian faktor ketiga adalah karena dampak atau manfaat yang kita dapatkan dari amal itu. Kita mencari ilmu lebih utama daripada ibadah-ibadah sunnah. Karena kalau kita mencari ilmu, kita faham, kita mengerti, dan kita amalkan sekaligus kita sebarkan, sehingga manfaatnya meluas. Tetapi kalau kita ibadah sunnah hanya untuk kepentingan pribadi, seberapapun sholat kita lakukan hanya pahala pribadi saja. Kemudian yang keempat adalah faktor tempatnya. Ketika kita melakukan sholat misalnya di tanah suci Mekah atau Madinah ataupun di Masjid Aqsa, maka berlipat ganda. Kita satu kali sholat subuh di Masjidil Haram yang itu sama dengan 100.000 kali sholat subuh di luar Masjidil Haram. Yang kalau kita kalkulasi berarti kita membutuhkan waktu selama 274 tahun untuk satu kali sholat subuh di sana, dan butuh waktu 274 tahun untuk sholat subuh di luar Masjidil Haram. Itu dari sisi pelipat gandaan amal kita, pahalanya dikarenakan faktor tempat. Kemudian yang kelima adalah karena faktor waktunya. Titik tekan saya di poin yang kelima ini. Ada waktu-waktu spesial yang harus kita kejar. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Fajr, wal fajr walayalin ashr. Demi waktu subuh dan malam-malam yang 10. Apa yang dimaksud dengan malam-malam 10 ini? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ada yang mengatakan 10 hari pertama di bulan Muharram. Ada yang mengatakan 10 malam di awal Ramadan. Ada yang mengatakan 10 malam di akhir Ramadan. Ini waktu-waktu spesial. Insya Allah sebentar lagi 1 bulan kita akan masuk ibadah Ramadan. Maka mari kita persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Di samping kita membutuhkan persiapan fisik supaya kita nanti tidak kaget bagi yang mungkin belum terbiasa puasa, monggo masih ada waktu untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini supaya sebagai muqaddimah latihan. Kemudian kita juga membutuhkan persiapan ilmiah fikriyah tentang fiqh siyam, tentang ibadah-ibadah yang perlu untuk kita lakukan di bulan Ramadan. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah persiapan ruhiyah, persiapan rohani dan kejiwaan kita menghadapi bulan Ramadan. Ada sebuah dialog yang bisa kita ambil pelajaran. Satu saat Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Asy-Syinkiti, beliau ini seorang pengajar di Masjid Nabawi, kemudian mufti Madinah dan salah satu anggota Hay'ah Kibar Ulama di Saudi. Beliau ditanya, bima tansahuna listiqbali mawasimut ta'ah, wahai Syekh, apa yang Anda nasihatkan kepada kami dalam rangka untuk menghadapi musim-musim ketaatan? Ramadan salah satu musim ketaatan. Kira-kira apa resep ataupun amal yang bisa kita persiapkan untuk menghadapi musim-musim ketaatan? Maka Syekh menjawab, inna khaira ma tastaqbilu bihi mawasimat ta'ah kasratul istighfar. Sesungguhnya sesuatu yang terbaik yang bisa dilakukan untuk menghadapi musim-musim ketaatan adalah
dengan memperbanyak istighfar. Apa alasannya? Li'anna dzunubal 'abdi tuharrimuhu at-taufiq. Karena dosa-dosa hamba itulah yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan taufik, mendapatkan petunjuk, kemudahan dari Allah Ta'ala melakukan ketaatan-ketaatan. Akibat dosa-dosa itulah seseorang terhalang melakukan ketaatan. Yang kalau Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Jawabul Kafi menyampaikan, di antara dampak-dampak kemaksiatan adalah hirmanut ta'ah. Orang yang banyak melakukan maksiat maka terhalang untuk melakukan ketaatan. Suatu saat ada seseorang yang mengadu kepada Hasan Al-Basri. Wahai Imam Hasan Al-Basri, saya sudah mempersiapkan bejana yang sudah terisi air untuk wudhu. Sudah siap untuk bangun malam. Tetapi ternyata bablas lewat, tidak bisa bangun qiyamul lail. Kira-kira apa sebabnya, wahai Imam Hasan Al-Basri? Maka beliau menjawab bahwa dosa-dosamu itulah yang membelenggu, yang menghalangimu sehingga tidak bisa bangun malam. Ini sebagai kritik ataupun nasihat kita semuanya. Kita sudah persiapan, kita sudah menginginkan hal-hal yang baik, tetapi kadang-kadang ada faktor-faktor tertentu ya, karena terlelap atau karena mungkin lalai, karena kesibukan dan macam-macam. Tetapi intinya adalah diantaranya faktor utama adalah karena banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan. Maka marilah saat ini masih ada waktu ya untuk mempersiapkan diri menjelang Ramadan, kita memperbanyak istighfar sebanyak-banyaknya, tidak terhitung, sesuai dengan waktu dan kesempatan dan ya sesuai dengan semangat kita semuanya. Kita memperbanyak istighfar, dan di situ apabila dosa-dosa kita sudah diampuni Allah Ta'ala, maka kita akan lebih mudah untuk melakukan amal-amal kebaikan. Dalam hadis dikatakan, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja. Pada saat seseorang itu menunaikan istighfar, merutinkan istighfar, maka Allah memberikan kepada orang ini dari setiap kegelisahan, setiap kesedihan itu suatu kebahagiaan, dia akan menjadi gembira. Wa min kulli dhikin makhraja. Setiap kesempitan itu akan diberikan jalan keluar. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan kepada orang ini rizki dari cara sesuatu yang tidak dia sangka-sangka. Tiba-tiba saja ada rizki yang dia dapatkan tanpa dia prediksi. Itulah fadilah daripada memperbanyak istighfar. Di atas lain Nabi mengatakan, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Beruntunglah seseorang yang nanti di akhirat mendapatkan dalam buku catatan amalnya itu istighfar yang banyak. Semakin banyak pada saat dia beristighfar di dunia, dan itu tercatat nanti di buku amal kita masing-masing, dia semakin beruntung, semakin berbahagia, dan semakin aman dari hisab di yaumul akhir yang semua kita sangat membutuhkan. Tidak ada jaminan apakah kita nanti sebagai ashabul yamin, orang-orang yang menerima buku catatan dari sebelah kanan, yang mana itu adalah ashabul jannah yang akan masuk surga, dan mudah-mudahan kita semua termasuk golongan yang ini, golongan yang berbahagia. Ataukah waliyadu billah ashabul shimal, orang-orang yang menerima catatan dari sebelah kiri, dari belakang, yang itu adalah ashabul annar, mereka akan masuk ke neraka. Waliyadzubillah. Jadi dengan apa kita memperbanyak amal kebaikan yang termasuk nanti bisa membantu kita di akhirat? Dengan memperbanyak istighfar. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa istighfar itu adalah doa yang terbaik. Kemudian muridnya Ibnu Qayyim juga mengatakan, kalau seandainya seseorang membutuhkan hajat yang banyak kepada Allah, tetapi waktunya terbatas, maka hendaklah dia memperbanyak istighfar. Kenapa demikian? Karena kalau Allah telah mengampuninya, maka Allah akan mengabulkan apa yang dia minta, yang dia inginkan. Jadi misalnya kalau ada kesempatan bagi kita berdoa di multazam, tempat yang mustajab kita untuk berdoa,
tempat antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itu, karena waktunya terbatas. Kalau kita punya kesempatan maka kita dianjurkan untuk iltizam, untuk menempelkan badan kita semuanya. Dan tidak boleh egois, kalaupun kita sudah punya kesempatan ya sebentar saja. Maka waktu itulah, kalau waktunya terbatas, maka memperbanyak istighfar itulah cara yang paling efektif. Supaya Allah Ta'ala mengampuni dosa kita dan Allah mengabulkan hajat kita. Karena kalaupun tanpa kita eksplisitkan, tanpa kita ucapkan, Allah Maha tahu dengan apa yang kita inginkan. Tentang masalah materi, tentang keluarga, tentang ini itu, Allah Maha tahu dengan apa yang ada dalam hati kita. Walaupun kalau kita ucapkan, Allah lebih suka karena berarti kita merasa menyampaikan kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah diantara sekian banyak yang bisa kita dapatkan dari fadilah istighfar. Dengan istighfar, insya Allah kita akan diberikan kemudahan melakukan ketaatan-ketaatan. Dengan istighfar, Allah Ta'ala akan memberikan kenyamanan, ketentraman dalam hati kita. Orang tersebut yang hatinya gundah gulana, dengan banyak istighfar akan diberikan kegembiraan, kesenangan. Apabila dia lemah akan diberikan kekuatan. Kalau dia sakit akan diberikan kesembuhan. Kalau dia sedang diuji akan diberikan jalan keluar. Kalau dia sedang dalam kesempitan, dalam kesusahan akan diberikan solusi yang terbaik untuk orang ini. Maka mari kita memperbanyak istighfar dalam waktu-waktu kita. Apakah pada saat kita sedang menunggu antrian misalnya di sebuah antrian ataupun sebuah kegiatan, apakah kita sedang berada di majelis taklim, ataukah yang efektif di perjalanan. Kita kemacetan di mana-mana, apalagi kalau keluar kota butuh 1-2 jam. Apabila kita beristighfar, bisa kita pakai timer digital itu atau tasbih digital, apakah kita 100, 200, 1000, 2000 ataukah lebih untuk mengukur konsistensi kita dalam setiap harinya. Monggo silahkan, itu faktor teknis. Yang penting kita manfaatkan waktu untuk menyambut Ramadan dengan semangat supaya kita bisa dipertemukan kembali di Ramadan yang akan datang, dan mudah-mudahan kita berharap semoga Ramadan ini jauh lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Demikianlah nasihat singkat untuk saya pribadi dan kita semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kurang lebih mohon maaf saya ikhlas-ikhlasnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minat tilawati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu samiul alim.